Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Desi Bali dalam seri pembahasan soal Olimpiade Fisika. Di video ini kita masih melanjutkan pembahasan soal OSN Fisika tingkat kabupaten kota tahun 2023. Dan sekarang kita masuk di soal nomor 31. Soal nomor 31 ini itu adalah soal gerak rotasi. Itu sebuah bola biliar dengan massa 200 gram dan diameternya 6 cm terletak pada meja horizontal dengan koefisien gesek kinetik antara bola dengan meja itu adalah mu. Bola dipukul dari titik setinggi Y di atas garis diameter yang sejajar dengan eh, permukaan meja dan bolanya bergerak menggelinding secara murni. Nah, yang ditanyakan berapa nilai Y-nya dalam milimeter. Jadi sebelum kita bahas ini, kita ulang dulu konsep dari gaya gesekan kinetik. Gesekan kinetik itu adalah gesekan yang timbul oleh dua benda yang bersentuhan dan bergerak relatif satu sama lain. Jadi ketika misalkan ada balok di atas meja, kemudian baloknya ini bergerak relatif terhadap meja, maka akan muncul gaya gesekan kinetik. Ketika baloknya bergerak ke kanan, maka arah gaya gesekannya itu, kinetiknya itu ke arah kiri. Nah, bagaimana untuk balok yang diam terhadap meja? Ketika baloknya diam terhadap meja, maka gaya gesekan kinetiknya itu tidak ada. Nah, sekarang kita tinjau untuk benda yang bergerak menggelinding. Benda bergerak menggelinding itu adalah benda yang selain dia bergerak translasi, dia juga bergerak rotasi. Jadi ada gerak translasinya, misalkan dia bergeraknya ke kanan dan sambil bergerak rotasi. Kita anggap kecepatan rotasinya itu adalah omega dan kecepatan translasi dari pusat massanya itu V. Nah, untuk kasus benda yang menggelinding, gaya gesekannya itu ada beberapa jenis arahnya. Yang pertama, untuk kasus benda yang menggelinding dengan kecepatan translasinya itu lebih besar dibandingkan dengan kecepatan putarnya, V-nya lebih besar dibandingkan dengan omega dikali R-nya. Jadi kasus ini, itu benda yang bergerak ke sampingnya itu lebih besar dibandingkan dengan kecepatan mutarnya. Jadi dia bergerak ke samping cepat, tapi mutarnya lambat. Nah, ketika bergerak ke sampingnya cepat tapi mutarnya lambat, maka arah gaya gesekannya itu ke arah belakang. Jadi ini arah gaya gesekan. Nah, sekarang bagaimana kalau kasus benda yang lebih banyak mutarnya dibandingkan dengan eh, kecepatan translasinya. Jadi V-nya lebih kecil dibandingkan dengan omega R. Jadi ada benda yang mutarnya cepat tapi gerakan ke samping itu kecil. Nah, kalau dia mutarnya lebih cepat, lebih cepat mutar dibandingkan gerakan ke samping, maka arah gaya gesekannya itu ke arah depan. Jadi ini gaya gesek ke kiri. Kalau yang kasus kedua, gaya gesekannya itu ke kanan. Nah, sekarang bagaimana untuk kasus benda yang bergerak menggelinding secara murni? Benda yang bergerak menggelinding secara murni itu ketika kecepatan translasinya itu sama dengan omega dikali dengan R. Jadi kalau V-nya lebih besar dibanding omega kali R itu gaya gesekannya, kinetiknya itu ke kiri. Kalau V-nya lebih kecil dari omega R, maka gaya gesekan kinetiknya itu ke kanan. Nah, ketika V sama dengan omega R, maka gaya gesekan kinetik itu tidak ada. Itu karena pada saat V sama dengan omega R, titik-titik di bagian terluar dari bola ini itu sebenarnya tidak bergerak relatif terhadap bidang meja. Jadi mirip saja seperti
ada balok yang diam di atas lantai atau di atas meja. Jadi gesekan kinetiknya itu tidak ada. Nah, untuk gaya gesekan kinetik tidak ada, di sini berarti cuma ada satu gaya, itu adalah gaya dorongnya yang dipukul, bolanya dipukul pada ketinggian Y dari pusat eh, massanya. Di sini kita tinjau dua konsepnya, itu gerak rotasi dengan gerak translasi. Untuk gerak translasinya, berarti sigma F sama dengan M dikali dengan A. Nah, gayanya itu F, berarti F sama dengan M dikali dengan A. Kemudian untuk gerak rotasi, nah kalau di gerak translasi yang membuat benda bergerak translasi itu adalah gaya. Untuk gerak rotasi yang membuat benda bergerak rotasi itu adalah momen gaya atau torsi. Jadi sigma torsi sama dengan I dikali dengan alfa. Nah, momen gayanya berarti gaya dikali dengan jaraknya ke sumbu putar, jarak tegak lurusnya berarti F, tegak lurusnya dengan sumbu putar berarti Y, berarti F dikali dengan Y itu sama dengan momen inersia dari bola, bola biliar untuk bola pejal, itu adalah 2/5 M R pangkat 2. Di mana R ini adalah jari-jari dari bola. Dikali dengan eh, percepatan sudutnya. Nah, untuk benda yang bergerak menggelinding murni, jadi benda yang bergerak menggelinding murni itu ketika V-nya sama dengan omega kali R. Ini menggelinding murni. Menggelinding murni itu adalah benda yang menggelinding tanpa slip. Nah, jika kita turunkan terhadap waktu, maka kita memperoleh hubungan bahwa turunan terhadap waktu dari kecepatan itu percepatan, turunan terhadap waktu dari percepatan sudut, kecepatan sudut itu adalah percepatan sudut alfa dikali dengan R. Nah, jadi alfanya ini bisa kita ganti dengan eh, A dibagi dengan R. Jadi ini nilai alfa untuk kasus benda yang menggelinding tanpa slip atau menggelinding secara murni. Nah, kemudian kita bisa sederhanakan F kali Y sama dengan 2/5. Akhirnya kita coret pangkatnya sama yang di bawah. Baru tersisa 2/5 M dikali R dikali dengan A. Nah, sekarang kita masukkan nilai F-nya dari persamaan pertama, dari gerak translasi. F itu sama dengan M kali A. Di M dikali dengan A dikali dengan Y itu sama dengan 2/5 M R dikali dengan A. Sini kita bisa coret massanya dengan percepatannya. Maka kita peroleh nilai Y-nya itu sama dengan 2/5 dari R. Di mana R ini adalah jari-jari. Untuk soal di sini, diameternya itu 6 cm, berarti jari-jarinya itu adalah 3 cm. Jadi Y sama dengan 2/5 dikali dengan 3 cm. 2 kali 3, 6. 6 dibagi 5, 1,2. Berarti Y-nya itu 1,2 cm. Nah, karena soal ini ditanyakan dalam satuan milimeter, maka nilai Y dalam satuan milimeter itu 12 milimeter, atau untuk satu angka belakang koma 12,0 milimeter. Jadi jawaban untuk soal nomor 31 itu adalah 12 milimeter. Jadi untuk eh, lokasi titik pukulnya sebesar 2/5 R, maka bendanya itu dia akan menggelinding tanpa slip, atau dia akan bergerak menggelinding secara
murni. Berapapun besar besar dari gayanya, berapapun besar dari eh, massanya. Jadi tidak dipengaruhi oleh F dan massa benda. Jadi walaupun gayanya besar, tetap kalau titik pukulnya itu adalah 2/5 dari R, maka dia akan menggelinding murni. Nah, bagaimana kalau eh, dia dipukulnya misalkan kurang dari Y, misalkan dia dipukul di titik sini. Ketika dia dipukulnya di bawah sini kurang dari Y, maka bendanya itu akan gerak translasinya akan lebih besar dibandingkan dengan gerak rotasi. Jadi mirip sama yang kasus yang pertama. Jadi kalau titik pukulnya itu kurang dari Y, maka gerak translasi dia lebih gerak ke depannya lebih besar dibandingkan dengan gerak rotasinya. Nah, untuk kasus ini gaya gesekannya ke belakang, tapi seiring berjalannya waktu, gayanya di sini sudah lepas karena gaya gesekannya ke belakang, berarti dia akan semakin membuat kecepatan putarnya itu semakin besar. Jadi omega R-nya itu semakin besar di lain sisi untuk kecepatannya karena dia bergeraknya ke kanan, terus gaya gesekannya ke kiri, maka arah besar kecepatannya itu kecepatan translasinya itu akan semakin kecil. Jadi kalau setelah dipukul, maka omeganya makin lama makin besar dan V-nya makin lama makin kecil. Karena awalnya V lebih besar dibandingkan dengan omega R, ada saatnya nilai V itu sama dengan omega R. Nah, ketika V sama dengan omega R, maka dia akan bergerak menggelinding secara murni. Itu artinya ketika kita pukulnya kurang dari Y, maka dia awalnya slip. Dia slip dulu, baru lama-kelamaan dia akan menggelinding tanpa slip. Atau dia menggelinding secara murni. Sama halnya kalau misalkan kita pukulnya bukan di Y, tapi lebih besar dari Y. Ketika kita pukul lebih besar dari Y, misalkan di sini, maka bendanya itu mutarnya itu akan lebih banyak dibandingkan dengan gerak translasi. Nah, ketika mutarnya lebih banyak dibandingkan gerak translasi, berarti mirip yang kasus yang eh, kedua. Omega R-nya lebih besar dibandingkan dengan V. Jadi ini juga akan slip dan arah gesekannya itu ke arah depan. Tapi seiring berjalannya waktu, karena gaya gesekannya ke depan, dia akan memperlambat putaran dari bola. Jadi bolanya kan dia berputar searah jarum jam, terus gaya gesekannya ke kanan, jadi nanti akan memperlambat putaran dari bola sekaligus. Jadi omega R-nya akan berkurang, sekaligus dia akan mempercepat gerak translasinya. Jadi dia bergerak V-nya ke depan dan gaya gesekannya juga ke depan, maka makin lama kecepatan translasinya itu akan semakin besar. Jadi awalnya V ini lebih kecil dibandingkan dengan omega R, tapi seiring berjalannya waktu nilai V semakin besar, nilai omega R semakin kecil, jadi ada waktunya ketika nilai V itu sama dengan nilai omega R. Nah, pada saat ini berarti bendanya sudah bergerak menggelinding tanpa slip. Jadi itu artinya ketika ini dipukul lebih besar dari Y, maka awalnya dia slip. Tapi seiring berjalannya waktu, benda akan menggelinding tanpa uh, slip. Baik, itu tadi pembahasan soal untuk soal nomor 31. Untuk video ini kita bahas untuk satu soal saja. Untuk soal-soal berikutnya nanti kita bahas lagi di video-video selanjutnya. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.